Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, hanya karena kasih-Nya lah kita masih ada sampai saat ini. Sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita, mari kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman Allah saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-29. Firman Allah berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Puji Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, latar belakang ayat ini adalah ketika Thomas, salah seorang dari murid Yesus, dia tidak percaya kepada rekan-rekannya yang mengatakan bahwa mereka telah melihat Yesus. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Dan ketika Yesus kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan di situ ada Thomas, maka ia pun percaya. Saudara, sehingga Yesus menegur Thomas. Yesus berkata di ayat yang kita sudah baca tadi, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hal ini juga yang sering dilakukan oleh banyak orang, tidak terkecuali umat Tuhan. Lihat dulu, baru percaya. Tetapi yang Tuhan mau, ketika kita percaya, maka kita akan melihat kuasa Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apapun yang diberitakan ya tentang Yesus, itu semua adalah kebenaran. Maksud perkataan Yesus di sini ketika dia berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Maksud Yesus di sini adalah apa, saudara? Maksud Yesus adalah segala hal yang berhubungan dengan Yesus itu umatnya harus percaya. Tadi saya katakan bahwa apapun tentang Yesus itu adalah kebenaran. Mulai dari kelahirannya, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, semua sudah dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan tentang kedatangannya pada kali yang kedua pun Alkitab sudah menuliskan. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada setiap firman yang kita dengarkan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Alkitab menuliskan, ketika Allah berfirman, maka semuanya pasti terjadi. Dari yang tidak ada, Allah sanggup menjadikannya menjadi ada. Kalau kita melihat kisah tentang Sarah, ketika Sarah berusia 90 tahun, satu usia yang sudah tidak muda lagi, saudara-saudara. Tetapi dia sanggup melahirkan seorang anak bagi Abraham yang sudah berusia 100 tahun. Secara manusia tidak mungkin, karena Sarah adalah perempuan yang mandul dan umurnya juga sudah lanjut pada waktu itu. Tetapi ketika Allah berfirman dan mereka percaya, maka Allah sendiri yang melakukan apa yang telah difirmankannya. Dan Sarah pun melahirkan anak yang dijanjikan itu. Haleluya. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-67, di situ diceritakan ketika Ishak anak yang dijanjikan itu setelah dia dewasa, maka Abraham ayahnya akan mencarikan dia seorang istri. Lalu Abraham mengutus Eliezer hambanya pergi kemana? Ke tempat keluarga Abraham tinggal dulu, saudara-saudara. Ke negeri di mana keluarga Abraham tinggal dulu. Dan mengambil seorang perempuan untuk dijadikan istri bagi Ishak anaknya. Singkat cerita, Tuhan membuat perjalanan Eliezer menjadi berhasil. Ia bertemu dengan Ribka yang masih ada hubungan keluarga dengan Abraham. Lalu Eliezer mulai menceritakan dengan jelas apa yang menjadi tujuannya datang ke tempat itu. Ribka belum pernah bertemu dengan Ishak. Dia belum pernah melihat seperti apa Ishak itu. Tetapi melalui apa yang disampaikan oleh Eliezer, Ribka percaya, saudara-saudara, ya. Dia percaya apa yang diucapkan oleh Eliezer tentang Ishak. Sampai akhirnya Ribka bertemu dengan Ishak, lalu mereka menikah. Dari kisah ini pelajaran apa yang dapat kita ambil, saudara? Kalau saya bisa gambarkan, Abraham adalah gambaran bapa
Lalu Ishak adalah gambaran anak, Eliezer adalah gambaran Roh Kudus, sedangkan Ribka adalah gambaran gereja Tuhan atau orang percaya. Saudara-saudara, Roh Kuduslah yang akan menuntun gereja Tuhan, orang percaya untuk bertemu dengan Yesus. Kita belum pernah melihat Yesus, tetapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, Dialah yang akan mengajar, Dialah yang akan menuntun, Dialah yang akan membimbing kita agar semakin hari kita semakin mengenal Yesus melalui firman-Nya sampai kita bertemu dengan Dia muka dengan muka. Amin. Puji Tuhan. Galatia 3 ayat 11b berkata, orang benar akan hidup karena iman. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan mau kita tetap percaya saja. Walaupun kita belum melihat, tetapi Tuhan mau kita percaya karena kita orang percaya. Ya saudara-saudara, ketika kita mengalami masalah di dalam hidup ini, dan sepertinya mungkin masalah itu tidak dapat diselesaikan, beban itu terasa terlalu berat bagi kita, maka tengadalah kepada Tuhan. Ya, Dia sanggup, Dia mampu, Dia berkuasa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan, bahkan dari apa yang dapat kita pikirkan. Sama seperti Musa, ketika dia mengalami situasi yang kritis, saudara. Di belakang ada pasukan Firaun yang mengejar, di depan ada lautan yang besar. Tidak ada jalan keluar baginya untuk keluar dari masalah yang dia alami, yang dia hadapi. Tetapi ketika dia menengadah kepada Tuhan, bukan hanya menengadah, tetapi dia berseru kepada Tuhan dengan iman, saudara-saudara. Maka Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ia dan umat Tuhan alami pertolongan Allah. Luar biasa, saudara-saudara. Oleh sebab itu, apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, tetaplah miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan pagi ini Tuhan. Tambahkan terus iman kami kepada Engkau, biar kami tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala hal yang kami alami di dalam hidup ini. Ada Tuhan yang besar, yang selalu menyertai kami. Ada Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Kuasa Tuhan sanggup untuk menolong kami di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah yang kelihatannya begitu berat. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu berada dan mereka mendengarkan firman-Mu pagi ini. Teguhkanlah hati mereka Tuhan, biar mereka boleh melihat kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Engkau yang memberkati bangsa ini, Engkau yang mengaruniakan keamanan dan kesejahteraan atas bangsa ini, dan Engkau memberikan penduduknya Tuhan hati yang takut akan Engkau, mulai dari para pemimpinnya sampai seluruh rakyatnya. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati pekerjaan Tuhan khususnya yang ada di gereja kami GPDIC OTW Temanggung. Engkau yang memberkati Tuhan, mulai dari hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala beserta keluarga seisi pastori, para staf gembala dan keluarga diaken yang ada sampai seluruh jemaat Tuhan. Bawa kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, bawa kami semakin mengenal Tuhan dan semakin hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Tuhan dan kami mau memegang setiap firman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.